Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan berbagi materi yang sangat menarik yang berjudul 3 kejadian besar yang dihadapi saat sakaratul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Sebagaimana dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 185 yang artinya setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah berjaya. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi, pesan untuk kita semua umat manusia, janganlah terlena dengan kehidupan yang hanya sementara ini. Mari kita banyak-banyak dalam mengumpulkan bekal untuk kelak di akhirat. Namun harus diingat, jangan pernah merasa bangga dan sombong, karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Bisa jadi yang ahli maksiat di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah, sedangkan yang ahli ibadah namun ada kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain justru akan terjerumus di akhir hayatnya dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Berikut 3 kejadian besar yang akan terjadi atau dihadapi seseorang saat sakaratul maut. Yang pertama, bencana rasa sakit yang begitu dahsyat. Saat seseorang akan menghadapi sakaratul maut, maka teriakan dan suaranya akan tersendak-sendak. Hal tersebut terjadi karena rasa sakit yang begitu luar biasa dan begitu dahsyatnya yang menjalar hingga hati dan bersemayam di seluruh tubuh, dan dengan itu dapat melemahkan seluruh kekuatannya hingga pada akhirnya ia tidak bisa lagi meminta pertolongan. Dan pada saat sakaratul maut datang, akal telah lumpuh dan kacau balau. Kemudian lidah menjadi beku dan kaku, dan seluruh organ tubuh menjadi lemah terkulai. Kita tidak akan pernah bisa membayangkan betapa dahsyat dan sakitnya rasa sakit yang akan menimpa orang yang sedang sakratul maut. Karena hanya orang yang sudah merasakannya lah yang tahu betapa sakitnya rasa tersebut. Andaikan saja ia bisa beristirahat dan berteriak meminta pertolongan, maka niscaya akan ia lakukan. Akan tetapi, ia tak dapat lagi melakukannya. Bahkan dadanya sudah berubah warna dan terbujur kaku, seolah muncul darinya debu. Dan pada saat itu mulailah roh dicabut dari persendiannya. Kemudian seluruh anggota badannya mati secara perlahan-lahan. Kemudian kedua kakinya menjadi hambar, betis dan pahanya. Pada saat itu seluruh badan menghadapi masa kritis dan terjadilah kebingungan yang luar biasa hingga roh sampai ke tenggorokan. Dan ketika itu terputuslah pandangannya dari dunia dan segala isinya juga penghuninya, dan ditutuplah pintu taubat darinya. Kedua, bencana melihat malaikat maut yang dapat menciptakan rasa gentar dan rasa takut dalam hati selama setahun. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim pernah berkata kepada malaikat maut, "Bisakah engkau memperlihatkan bentukmu kepadaku saat engkau akan mencabut ruhnya pendosa?" Malaikat maut pun menjawab, "Engkau tidak akan mampu menyaksikannya. Tapi baiklah,
Sekarang berpalinglah dariku." Kemudian ketika Nabi Ibrahim berpaling, ia melihat seorang laki-laki yang berambut hitam tegak, berbau busuk dan berpakaian hitam. Dari mulut dan lubang hidungnya keluar asap dan api yang berkobar-kobar, sehingga membuat Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Ketika Nabi Ibrahim sadar, malaikat maut sudah berubah wujudnya seperti sedia kala. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Bagaimana kondisi orang yang banyak dosa saat menemui ajalnya? Sungguh ia akan sangat ketakutan melihat wujudmu." Kemudian, "Bagaimanakah wujudmu ketika engkau akan mencabut ruh orang mukmin?" Malaikat maut berkata, "Berpalinglah." Lalu Nabi Ibrahim berpaling. Dan ketika membalikan tubuhnya, tiba-tiba ia melihat seorang pemuda tampan, berpenampilan rapi, bersih, dan harum baunya. Setelah itu Nabi Ibrahim berkata, "Jika saat orang mukmin menemui ajalnya, maka ia akan melihat wujud seperti ini. Sungguh ia akan merasa senang dan tenang." Ketiga, bencana bagi para pelaku maksiat akan menyaksikan tempat mereka di neraka dan mereka merasa ketakutan. Dan sesungguhnya mereka tidak akan keluar dari jasad sebelum malaikat maut menyampaikan salah satu dari dua perkara. Dua perkara tersebut diantaranya adalah, "Bergembiralah dengan neraka, wahai bagi musuh Allah," dan "Bergembiralah dengan surga, wahai bagi wali Allah." Mereka yang berpikir pasti takut akan hal tersebut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruh salah satu dari kalian tidak akan keluar dari dunia hingga ia mengetahui kemana arah perjalanannya dan hingga ia akan melihat tempat tinggalnya di surga atau di neraka." Teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai 3 kejadian besar yang dihadapi saat sakaratul maut. Semoga kita senantiasa selalu menjadi orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa hingga akhir hayat, penutupan kita kelak hidup di dunia berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.